Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Revolusi 4.0, sahabat milenial dimanapun kalian berada, jumpa lagi dalam podcast dari kelompok 3 A31K3. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema tentang PNS sebagai digitalisasi kemana sih? Sebelumnya, perkenalkan saya Rilanda sebagai moderator. Di sini saya ditemani oleh tiga rekan. Ada Kak Yusuf Artawisuda, ada Kak Muhammad Isnaini, dan ada Kak Ridwan Fadila. Kalian semua sudah pada tahu belum kalau kita sebagai generasi milenial harus digitalisasi loh dalam segala aktivitas, baik mendapatkan pelayanan jasa ataupun dunia perbankan. Sore ini kita ngobrol santai yuk sama cowok-cowok milenial. Yuk jangan lupa like and subscribe YouTube channel kami. Ini ada pertanyaan dari sahabat milenial. Buat para ASN, apa peran ASN sebagai talent digital? Mungkin ada dari kalian yang bisa bantu jawab buat sahabat-sahabat milenial. Boleh Mbak, saya mungkin bisa mengasih pendapat tentang peran ASN sebagai talenta digital. Menurut saya, dalam perkembangan dunia saat ini kan kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana semuanya serba digital. Oleh karena itu, ke depannya pelayanan tentang pelayanan pemerintahan lebih mengedepankan digital. Itu didorong oleh COVID kemarin, bahwa kita semuanya harus serba digital supaya memudahkan dalam mengurus sesuatu. Seperti contohnya ada mall pelayanan publik, semuanya serba digital. Itu mempermudah dalam mengurus sesuatu. Seperti itu. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat hendaknya melek digital sesuai dengan kebutuhan kepemerintahan begitu. Oke, terima kasih Kak Yusuf untuk penjelasannya buat sahabat-sahabat milenial. Dan ini juga ada pertanyaan dari sahabat milenial lainnya. Bagaimana cara mewujudkan ASN agar mempunyai talenta digital yang baik? Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan atau menjawab terkait pertanyaan Mbak Rilanda tadi. Jadi, menurut saya itu yang harus kita lakukan sebagai ASN yang profesional itu adalah kita mengikuti pelatihan digital talent nih yang diselenggarain oleh Kominfo berupa digital talent scholarship gitu ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan daya saing SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital menuju industri 4.0. Jadi kan itu karena berdasarkan arahan Presiden pada pembangunan SDM itu, kita ini sebagai generasi milenial perlu talenta digital kan, karena itu kan buat mendukung mendukung pemerintahan lah gitu ya Mbak. Jadi eh, mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Makasih Mbak. Terus mengapa ASN yang diharapkan menjadi talenta digital? Mungkin dari kalian juga udah ada yang tahu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab mengapa SDM diharapkan jadi talenta digital. Ini untuk meningkatkan keterampilan dan juga daya saing SDM Indonesia di bidang teknologi informatika yang dibutuhkan juga dalam revolusi industri 4.0 ini, Kak ya. Dan ini juga sejalan dengan permintaan dari Kementerian Informasi bahwasannya Indonesia masih sangat membutuhkan talenta digital itu kurang lebih 9 juta SDM-nya.
Jumlah ini diharapkan terwujud dalam waktu 15 tahun mendatang atau di tahun 2045, atau bisa disebut juga dengan visi misi presiden kita, Indonesia Emas, Kak. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi kali ini aku pingin pendapat dari masing-masing cowok-cowok milenial ini. Oke, siap kan? Pasti siap lah ya buat jawaban-jawaban yang mau aku kasih. Apakah seluruh ASN kita sudah mempunyai talent digital? Mungkin gantian dari Kak Yusuf dulu. Baik, terima kasih Mbak Rinanda. Menurut saya, belum semuanya ASN kita mempunyai talenta digital. Seperti ASN-ASN yang sudah berumur, mohon maaf, yang masih gaptek, masih belum berkenalan dengan komputer, semuanya serba manual. Seperti contohnya kita mau mengurus sesuatu di kelurahan, di kecamatan, masih membutuhkan yang namanya fotokopi KTP kan. Mau ngapa-ngapain fotokopi KTP, mau ngapa-ngapain fotokopi KK segala macam. Menurut saya itu sudah tidak relevan karena kan kita sudah eKTP. Apa bedanya eKTP dengan KTP yang dulu kalau masih meminta fotokopi segala macam kan? Otomatis ya paling enggak cukup nyantum nick aja, dengan nicknya dicantumkan masuk sistem sudah tahu semua, oh orang ini sudah mempunyai kualifikasi ini dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau dari Kak Ahmad sendiri, Kak belum di-unmute. Iya. Sorry. Jadi menurut pendapat saya sih sedikit singkat, padat dan jelas ya Mbak ya. Eh, Sesuai dengan yang ada sedikit kutipan dari Mas Ridwan tadi kan, karena Indonesia ini masih kurang digital talent gitu Mbak. Jadi kita itu masih membutuhkan 9 juta digital talent untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Itu pun baru bisa terwujud hingga 15 tahun mendatang. Sementara seperti yang Mas Yusuf tadi sampaikan, masih banyak sekali kan yang belum menerapkan apa ya, digital talent yang baik. Jadi menurut saya belum semuanya Mbak, apalagi dari semuanya itu belum kayak mengikuti pelatihan atau semacam diklat pengembangan kompetensi atau digital talent scholarship tadi Mbak. Jadi menurut saya belum sih. Jadi kedepannya diharapkan kita itu sebagai generasi milenial bisa mengikuti semacam diklat atau pengembangan kompetensi yang serupa gitu, yang dari Kominfo gitu Mbak. Jadi itu saja Mbak. Terima kasih. Nah, aku pengen dengar pendapat terakhir dari Kak Ridwan. Hampir sama ya Kak ya dengan Kak Yusuf dan Kak Isna ini. Indonesia belum sepenuhnya bisa untuk menjalankan digitalisasi ini. Semoga dengan diadakannya digital scholarship seperti yang Kak Isna ini katakan, Indonesia ke depannya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya SDM yang ada dan peralatan untuk proses digitalisasi nanti Kak. Begitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, sahabat milenial udah tahu kan talent digital itu seperti apa dan gimana. Jadi kalian semua nih, yang ASN terutama, harus bisa dan adaptasi untuk menghadapi digitalisasi modernisasi ini. Jangan sampai kalian telat update perihal digitalisasi, karena ke depannya Indonesia akan berbasis digital dan elektronik. Tunggu apa lagi? Yuk mulai beralih ke digital dan elektronik. Semua kegiatan kaum milenial harus serba elektrik. Jangan mau ketinggalan, jadi kaum terbelakang. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini perihal talent digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.